Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam fellowship kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari kita bersekutu di dalam fellowship saat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah karena kebaikan-Mu Engkau telah mempersatukan kami dalam fellowship saat ini. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan keseharian yang kami jalani, secara khusus dalam pelayanan kami melalui Yakum milik-Mu ini. Kami mohon berkat pertolongan-Mu ya Allah, di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, begini firman-Nya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian warga Yakum yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Berbahagialah setiap kita yang menerima, mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan yang kita jalani. Haleluya, amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk fellowship kita pada saat ini adalah pekerja yang berhati hamba. Menarik ketika kita memperhatikan bagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca. Di situ Allah berkata kepada Yosua, Allah mengatakan bahwa kuatkan, teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Perhatikan kata itu, hamba-Ku Musa. Jadi secara tidak langsung Allah mau mengingatkan Yosua bahwa Musa yang telah mempercayakan kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua itu adalah hamba dari Tuhan sendiri. Sehingga secara tidak langsung Allah mau mengingatkan juga, hei Yosua, ketika kamu melanjutkan kepemimpinan Musa, kamu sebenarnya juga melanjutkan pelayanan Musa yang dulu diberikan kepada aku. Itu kata Allah. Sehingga Yosua diingatkan bahwa dia adalah seorang hamba dari Allah yang melayani Allah melalui tugas kepemimpinan, memimpin bangsa Israel. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, refleksi bagi kita semua. Seberapapun besarnya dan kompleksnya tugas tanggung jawab panjenengan di Yakum untuk para pemimpin yang mengerjakan begitu besar tanggung jawab, beban yang begitu besar memimpin organisasi sebesar ini. Ingatlah bahwa sebenarnya panjenengan sedang melayani Tuhan, melayani Allah melalui tugas kepemimpinan yang panjenengan jalani. Dan siapapun kita yang bekerja melalui Yakum, kita ini adalah para pekerja, para pelayan Allah, para hamba Allah yang melayani Allah melalui pekerjaan kita yang diberikan oleh Allah di Yakum ini. Kalau kita punya semangat seperti itu, menurut saya kita akan bisa bersemangat mengerjakan segala sesuatu. Karena apa? Karena kita mengerjakan pelayanan kita, profesi kita sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah. Karena kita adalah hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan yang begitu berat, ingat deh bahwa memang itu adalah tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita kerjakan sebagai orang-orang yang sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Bukankah enak, dan bukan enak ya, tapi bahagia gitulah. Kita bersyukur kita ada di Yakum ini karena kita mengerjakan pelayanan untuk Allah. Tetapi kita juga ya dibayar, dicukupi kebutuhan kita. Artinya apa? Dari pekerjaan yang kita lakukan, di situ kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah, mendapatkan berkat sehingga hidup kita tercukupi. Kalau kita bicara perspektif hamba pada zaman dulu kan ya
Ya hamba tuh boro-boro kok dibayar, boleh tetap hidup bersama tuannya, melayani tuannya aja sudah suatu kebahagiaan. Apalagi kita mengerjakan pelayanan keberhambaan kita, mengerjakan tugas pelayanan kehambaan kita dengan kita tetap bisa tercukupi kebutuhan kita tetap mendapatkan kompensasi dari pelayanan kita, sehingga kurang apa lagi, hai para hamba-hamba Allah yang bekerja di Yakum. Maka tema hari ini, pekerja yang berhati hamba, sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang melayani Allah melalui pekerjaan kita di Yakum ini. Dan menurut saya sejarah Yakum juga menggemakan semangat itu, bahwa setiap orang yang bekerja di Yakum sungguh menyadari bahwa pelayanan, tugas tanggung jawab yang dia kerjakan adalah dharma baktinya kepada Allah, Sang Tuhan yang agung dan sejati yang dilayaninya. Sehingga itu menguatkan orang-orang di dalam Yakum untuk terus mengerjakan tugas tanggung jawab dan pelayanan seberat apapun itu. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi para pekerja yang bukan sekedar pekerja biasa gitu ya, tapi seorang pekerja yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Dan walaupun panjenengan adalah para pemimpin, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar dan kompleks, tapi ingatlah bahwa Yakum ini adalah milik Allah, dan kita semua mengerjakan pelayanan kita, termasuk tanggung jawab kita melalui Yakum ini sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah. Yakinlah dengan memiliki semangat seperti itu, maka kita akan kuat mengerjakan pelayanan kita melalui Yakum ini. Allah yang kita layani memampukan kita hamba-hambanya untuk terus mengerjakan tugas tanggung jawab bagi kemuliaannya Allah sebagai Tuhan yang agung dan sejati. Tuhan berkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Saya hentarkan. Kami bersyukur ya Allah, karena Engkau mengingatkan kami melalui teladan Yosua, sang pemimpin bangsa Israel yang adalah hamba-Mu yang mengerjakan tugas kepemimpinannya, tanggung jawabnya sebagai pelayanannya sebagai seorang hamba kepadamu. Maka biarlah semangat ini juga kami miliki. Biarlah kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami di Yakum ini, di setiap unit, di setiap kantor, dan di setiap bidang yang Kau percayakan kepada kami sebagai bentuk dharma bakti pelayanan kami hamba-hamba-Mu ini kepadamu, Tuhan yang agung dan sejati yang kami layani dengan sepenuh hati dan hidup kami. Berkatilah kami semua para warga Yakum dengan setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami saling menopang, saling menolong, kami semua satu sama lain sebagai sesama hamba-Mu di Yakum ini. Biarlah terus boleh saling menopang, menolong, boleh saling membantu, saling menyemangati satu sama lain, sehingga Yakum ini terus menjadi alat-Mu, terus menjadi sarana dari Tuhan untuk mewartakan kasih dan damai sejahtera bagi dunia di sekitar kami. Ya Allah Bapa, pakailah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terus bekerja melayani Engkau melalui Yakum ini. Di dalam Kristus kami berdoa, kami mohon pertolongan-Mu, dan kami menyerahkan setiap darah bakti dan pelayanan kami. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan kita pada fellowship saat ini. Ada kekurangan, ada ketidakjelasan dalam saya menyampaikan perenungan atas firman Tuhan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di fellowship selanjutnya, dan selamat untuk terus melayani Tuhan melalui Yakum ini. Semangat para pekerja-pekerja berhati hamba di Yakum yang tercinta. Tuhan berkati. Amin.